Bab 736. Kita mulai dari sini. Apakah posisi Grace Nalan pasti stabil? Jelas tidak. Tahukah kamu, wanita di sisi Sander Ye tidak hanya Grace Nalan, tapi juga Maya Ao dari klan Naga Surgawi yang sering bertarung bersama Sander Ye, dan dua wanita di alam semesta nyata. Entah itu klan Naga Surgawi atau alam semesta nyata, kekuatan mereka tidak bisa ditandingi oleh keluarga Nalan. Alasan utama kenapa Grace Nalan menjadi nyonya utama dan penanggung jawab Paviliun Xianbao dan Akademi Guanxuan adalah karena dia adalah wanita pertama yang dinikahi Sander Ye, dan menikah dengan disaksikan orang tuanya. Kalau Grace Nalan gagal, apakah Akademi Guanxuan dan Paviliun Xianbao akan terus dikelola oleh Grace Nalan? Memikirkan hal ini, keluarga Nalan tiba-tiba merasakan krisis. Perlu kamu ketahui bahwa kehormatan dan aib keluarga Nalan kini bertumpu pada Grace Nalan. Kalau status Grace Nalan menurun, maka status keluarga Nalan juga akan menurun. Pada saat ini, seorang tetua keluarga Nalan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Lingo Nalan sialan ini tidak memiliki visi sama sekali." Para tetua lainnya juga mengangguk. Pada saat ini, wajar untuk melakukan segala kemungkinan untuk memastikan status Grace Nalan di alam semesta Guanxuan. Grace Nalan tidak bisa melakukan apapun yang merusak gengsi dan statusnya, dan tidak boleh menyulitkan dia. Grace Nalan melirik orang-orang keluarga Nalan di aula dan mengangguk sedikit. Sebenarnya, dia tidak terlalu peduli dengan posisi ini, tapi dia tahu betul bahwa kalau dia tidak mengatakannya, dia tidak akan bisa menarik perhatian orang-orang keluarga Nalan. Hanya ketika keluarga Nalan benar-benar merasakan krisis barulah mereka akan menanggapinya dengan serius dan mengambil inisiatif untuk membantunya. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga sendiri, jadi dia tentu saja tidak ingin menyerang dengan pedang atau kapak. Pada saat ini, Mirwan Nalan berkata dengan suara yang dalam, "Grace, kami tidak mengetahui masalah ini sebelumnya. Jangan khawatir, mulai sekarang, hal-hal seperti Lingo Nalan dan lainnya tidak akan pernah terjadi lagi pada keluarga Nalan." Para tetua lainnya juga mengangguk mendukung. Pada saat ini, Grace Nalan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan puluhan cincin penyimpanan perlahan melayang di depan semua orang. Ketika mereka melihat apa yang ada di dalam cincin penyimpanan, semua orang pada awalnya tercengang, dan kemudian menjadi gembira. Di dalam cincin penyimpanan, sebenarnya ada sumber leluhur yang melegenda. Sumber leluhur ini adalah energi spiritual paling mengagumkan yang dikenal di alam semesta. Selain itu, terdapat beberapa benda ilahi dan beberapa teknik kultivasi di cincin penyimpanan. Grace Nalan memandang sekilas ke semua orang, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalau keluarga Nalan ingin kuat, maka juga harus bergantung pada paman. Ini bukan perkara mudah, dan jalannya masih panjang." Para tetua memiliki emosi yang campur aduk, hati Grace masih tertuju pada keluarga Nalan. Dan saat ini, mereka ingin menghajar Lingo Nalan berdua. Mereka melakukan sesuatu yang merusak reputasi Grace, itu tidak bisa dimaafkan. Mengusir mereka dari keluarga Nalan sudah sangat murah hati. Mirwan Nalan memandang Grace Nalan di depannya, dan hatinya cukup rumit. Sekarang keterampilan Grace semakin kuat. Tentunya, bertahan di Akademi Guanxuan bukanlah perkara mudah. Kalau kamu tidak memiliki beberapa trik, kamu tidak tahu apa yang akan membuat kamu tertipu oleh orang-orang di bawahmu. Mirwan Nalan tahu bahwa putrinya pasti tidak menyukai kehidupan intrik seperti itu, tetapi dia juga tahu betul bahwa mustahil untuk kembali sekarang. Bagaimanapun juga, Sander Ye membutuhkan istri yang cakap. Dan keluarga Nalan sangat bergantung pada Grace Nalan. Saat ini, setelah kejadian barusan, semua orang di keluarga Nalan merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka sudah berpikir untuk menahan keturunan mereka ketika mereka kembali. Bagi mereka saat ini, yang terpenting adalah menstabilkan posisi Grace Nalan di alam semesta Guanxuan. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba masuk ke aula. Pria tua itu membungkuk hormat kepada Grace Nalan dan berkata, "Ketua Paviliun, kepala keluarga Li, Santo Li, ada di luar dan meminta untuk bertemu denganmu." Grace Nalan memandang lelaki tua itu,
tersenyum dan berkata, "Paman, lebih baik panggil aku Grace. Lagi pula, akulah yang kamu lihat tumbuh dewasa." Orang tua yang dipanggil paman ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aturan ini." Grace Nalan menggelengkan kepalanya, "Saat aku kembali ke rumahku sendiri, aku tidak suka banyak aturan. Semuanya seperti biasa." Pamannya memandang Mirwan Nalan, yang mengangguk sedikit, lalu pamannya tersenyum dan berkata, "Grace." Grace Nalan tersenyum tipis dan berkata, "Biarkan Tuan Li masuk." Paman berkata, "Oke." Setelah berbicara, dia mundur. Dan setelah beberapa saat, di bawah kepemimpinan pamannya, Santoli perlahan masuk sambil memegang sebuah kotak di tangannya. Begitu Santoli masuk, dia berlutut dan berkata dengan suara gemetar, "Salam Ketua Paviliun." Grace Nalan berkata dengan tenang, "Ketua klan Santoli, bangun untuk bicara." Santoli menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, "Keluarga Li bersalah dan sudah menyinggung Ketua Paviliun. Aku." Setelah itu, dia meletakkan kotak itu di lantai dan membukanya. Di dalamnya ada kepala Kurvoli. Santoli berkata dengan suara gemetar, "Aku sudah mengeksekusi anjing itu." Grace Nalan menatap kepala itu dengan ringan, lalu berkata, "Tuan Li, masalah ini sudah selesai, kembalilah." Santoli segera merasa lega dan bersujud beberapa kali, "Terima kasih Ketua atas kebaikan kamu." Ketika dia datang, yang paling dia takuti adalah Grace Nalan akan menyalahkan keluarga Li. Sekarang kalau Grace Nalan ingin menghancurkan keluarga Li, tidak perlu mengatakannya secara langsung. Sekali pandang saja sudah cukup untuk membuat keluarga Li menghilang dari ini dunia 10.000 kali. Setelah Santoli pergi, seorang tetua keluarga Nalan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu ingin memeriksa keluarga Li?" Grace Nalan menggelengkan kepalanya, "Cukup sampai sini saja." Dia secara alami tahu bahwa tidak ada orang yang sempurna, apalagi keluarga Li, bahkan keluarga Nalan pun tidak bisa menahan penyelidikan. Dan dia juga tahu bahwa masalah yang muncul di keluarga Li dan keluarga Nalan hanyalah mikrokosmos kecil dari alam semesta ini. Apalagi di alam semesta Sander, situasinya 100 kali lebih serius daripada di sini. Ketika Stelakin pergi, dia meninggalkan pesan padanya, "Luangkan waktumu, jangan terburu-buru. Benar-benar tidak perlu terburu-buru. Keluarga yang tidak bisa mengubah seluruh alam semesta sekaligus, hal-hal ini hanya bisa dilakukan secara perlahan. Jalan masih panjang." Grace Nalan menarik kembali pikirannya, lalu berkata, "Bersiaplah, aku akan pergi ke keluarga Ye besok." Biarpun keluarga Ye dan Sander Ye tidak memiliki hubungan darah, Sander Ye selalu menganggap keluarga Ye sebagai rumahnya sendiri. Dan ketika menantu perempuannya kembali, dia tentu ingin pergi ke sana untuk menemuinya. Keluarga Ye. Ketika Sander Ye datang ke keluarga Ye, dia menemukan bahwa orang-orang dari keluarga Ye sudah menunggu di depan pintu. Melihat adegan ini, Sander Ye tercengang. Karena dia tidak mengatakan akan kembali ke keluarga Ye hari ini. Ketika mereka melihat Sander Ye, seluruh keluarga Ye menjadi bersemangat. Beberapa anggota keluarga Ye bahkan melambaikan tangan mereka dan berteriak, "Kak Sander Ye! Kak Sander Ye!" Saat dia masih menjadi putra tertua keluarga Ye, generasi muda keluarga Ye memanggilnya demikian. Sander Ye berjalan ke arah kerumunan. Dia memandang pemimpinnya, Irfan Ye, dan berkata sambil tersenyum, "Ketua." Irfan Ye tersenyum tipis, "Senang kamu bisa kembali. Ayo masuk untuk bicara." Sander Ye mengangguk. Di aula utama, Sander Ye dan Irfan Ye duduk berdampingan, dan di kedua sisi di bawah mereka berdiri sekelompok tetua keluarga Ye. Sander Ye tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tetua, sudah lama tidak bertemu." Setelah mendengar perkataan Sander Ye, semua tetua keluarga Ye tertawa. Sander masih sama seperti sebelumnya. Sander Ye menoleh untuk melihat Irfan Ye dan berkata sambil tersenyum, "Ketua klan, bagaimana kabar keluarga Ye akhir-akhir ini?" Irfan Ye mengangguk, "Semuanya baik-baik saja." Karena Sander Ye, keluarga Ye selalu menjadi fokus perawatan Akademi Guanxuan, dan keluarga Ye sudah berkembang pesat karenanya.
Biarpun masih belum sebaik beberapa kekuatan teratas di alam semesta Guanxuan, semua orang tahu keluarga Ye pasti akan tumbuh di masa depan. Tahukah kamu, keluarga Ye tidak hanya memiliki Sander Ye, tapi juga ada Rizal Ye. Dan Rizal Ye juga merupakan jenius. Sander Ye tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan puluhan cincin penyimpanan perlahan terbang di depan para tetua di lapangan. Ketika mereka melihat sumber leluhur di dalam cincin penyimpanan itu, para tetua sangat gembira, tetapi mereka tidak menerimanya. Sebaliknya, mereka melihat ke arah Irfan Ye yang berdiri di samping. Irfan Ye tersenyum sedikit dan berkata, "Karena Sander memberikannya pada kalian, terima saja." Baru pada saat itulah para tetua mengambilnya. Faktanya, di antara kerabat utama di Sander Ye, keluarga Ye adalah yang paling rendah hati, dan anak-anak dari keluarga Ye di luar memiliki reputasi terbaik, dan semua ini tentu saja karena Irfan Ye. Setelah identitas Sander Ye terungkap, Irfan Ye sudah menahan anggota klannya. Dia tahu betul bahwa keluarga Ye hanyalah klan kecil. Biarpun Sander Ye selalu menganggap dirinya sebagai anggota keluarga Ye, kalau keluarga Ye tidak tahu bagaimana menahan diri dan tidak menonjolkan diri, maka akan membawa kehancuran diri. Tahukah kamu, contoh keluargaan ada di sana. Seberapa kuatkah keluargaan saat itu? Sander Ye tiba-tiba berkata lagi, "Ketua klan, di mana Kak Rizal Ye?" Irfan Ye tersenyum dan berkata, dia menulis surat sebelumnya, mengatakan bahwa dia pergi berlatih di suatu tempat dengan pemilik pena Tao. Sander Ye tertegun, "Pemilik pena Tao?" Irfan Ye mengangguk, "Betul." Sander Ye terdiam. Dia belum pernah melihat orang ini sejak dia keluar dari sungai waktu, dan orang ini benar-benar pergi mencari Kak Rizal Ye. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Dia tidak berpikir pemilik pena Tao akan menyakiti Rizal Ye, tapi dia hanya penasaran. Irfan Ye tiba-tiba berkata, "Karnu pergi istirahat dulu. Besok pagi, kamu harus pergi menemui anak-anak dari keluarga Ye, karena setelah mengetahui bahwa Karnu kembali, anak keluarga Ye di akademi sudah bergegas kembali." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Seorang tetua buru-buru berkata, "Sander, aku akan mengantarmu ke sana." Sander Ye tertawa, "Tetua kedua, ini rumahku. Aku tahu jalannya dengan mata tertutup." Mendengar perkataan Sander Ye, tetua kedua dan semua tetua keluarga Ye tiba-tiba tertawa. Setelah Sander Ye pergi, tetua kedua berkata dengan penuh emosi, "Keluarga Ye memiliki Sander Ye dan Rizal Ye, rasanya seperti diberkati leluhur." Keluarga Ye saat ini sama dengan keluarga Nalan. Biarpun kekuatan keseluruhannya bukan yang terbaik, mereka benar-benar tidak terkalahkan di seluruh alam semesta Guanxuan. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba berkata, "Ini bukan diberkati leluhur, itu semua berkat kebijaksanaan ketua klan saat itu." Kalau ketua klan lebih tegas dan kejam saat itu, bagaimana mungkin keluarga Ye berada di posisi seperti sekarang? Para tetua lainnya mengangguk setuju. Ketika basis kultivasi Sander Ye menghilang, banyak tetua setuju untuk menggulingkannya dari pewaris. Kalau Irfan Ye tidak mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, bagaimana keluarga Ye bisa semulia sekarang? Irfan Ye menggelengkan kepalanya, yang penting tidak bersalah pada hati nurani. Sander Ye kembali ke rumahnya. Halamannya sangat bersih. Rasanya masih sama seperti sebelumnya. Sander Ye duduk di tangga batu, menatap langit berbintang, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Pagoda, disinilah kita memulai." Bersambung.